없다고 판단을 내렸어. 자격이 없어요. 자격이 없다고? 뭐? 논의의 자리가 Di sini Weekend menjelaskan bahwa Somun tidak pantas menjadi seorang counter karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan tindakannya didasari oleh dendam, sehingga muncul hasrat untuk membunuh. Diperlihatkan Somun di sini masih menyangkal padahal sudah diperlihatkan semua bukti-buktinya oleh Weekend. Si supervisor lalu memutuskan untuk mengikuti saran Weekend dan memberhentikan Somun dari tugasnya sebagai seorang counter. Setelah roh Weekend keluar dari tubuhnya, diperlihatkan di sini rambutnya tidak lagi bergelombang. Hal itu menandakan bahwa semua kekuatan yang didapat saat menjadi seorang counter kini sudah hilang. Somun kembali ke kondisi awal di mana kakinya masih lumpuh akibat kecelakaan. Lalu anggota counter lainnya diwajibkan untuk menghapus ingatan Somun. Walaupun awalnya menolak, akhirnya mereka terpaksa melakukannya karena jika tidak menghapus ingatan Somun, maka artinya mereka melanggar aturan dan akan mendapat satu peringatan, dan otomatis membuat Hana terkena SP5. Somun menyadari kalau para counter tidak punya pilihan lain dan pada akhirnya dia membiarkan Jangmul menghapus ingatannya. Lalu Shin beralih ke Chungsin yang pergi menemui Pak Wali Kota. Di sini diceritakan bahwa tujuannya ke sana adalah untuk melakukan negosiasi dengan membawa sebuah buku catatan yang berisi bukti-bukti transaksi ilegal perusahaan Taishin Group. Dia meminta agar namanya dihapus dari daftar buronan. Chungsin juga mengatakan jika mereka ingin menyingkirkan Gamotak dan teman-temannya, maka mereka membutuhkan bantuannya. Mendengar tawaran dari Chungsin, Pak Wali Kota lalu setuju untuk bekerja sama dengannya. Keesokan harinya, diperlihatkan Somun berangkat ke sekolah dengan memakai tongkat. Geng Hyok yang melihatnya langsung mengganggunya lagi. Di sini mereka merasa berkuasa lagi karena diperlihatkan Somun tidak melakukan perlawanan saat mereka menghajarnya. Kedua teman Somun yang melihat kejadian itu langsung membawanya ke atap sekolah untuk diinterogasi. Mereka berdua menanyakan kondisi kaki Somun yang sebelumnya mereka lihat sudah sembuh dan tidak membutuhkan tongkat lagi. Di sini Somun hanya diam aja seolah tidak tahu apa yang teman-temannya bicarakan. Sementara itu, Bibi Mai yang mengunjungi rekan rohnya di alam baka, dia diberitahu kalau Weekend saat ini sedang melakukan audisi untuk mencari pengganti Somun. Diperlihatkan, Weekend pergi menemui seseorang yang sedang dalam keadaan koma. Namun ternyata, orang itu menolak untuk menjadi seorang counter dan lebih memilih untuk tinggal di alam baka agar bisa bertemu dengan istrinya yang udah meninggal. Lalu Shin beralih ke sebuah rumah. Di sini kita diperlihatkan seorang laki-laki yang telah membunuh seorang perempuan dan dia sedang mencari satu orang lagi yang bersembunyi di sana. Saat sedang melihat sekeliling, tiba-tiba orang yang bersembunyi itu lari keluar, namun dia terjatuh karena tersandung penggorengan. Dan saat sedang mau disikat, tiba-tiba lep, dia terbunuh dan nyangkut di atas pohon. Singkat cerita, Letnan Kim yang menyelidiki kasus itu meyakini kalau pembunuhan itu adalah ulah dari roh jahat. Dia lalu meminta bantuan kepada para counter untuk menyelidikinya. Diperlihatkan di sini kalau Hana mencurigai kasus itu dilakukan oleh dua roh jahat, yang salah satunya setara level 3. Sementara satu-satunya roh yang dapat menemangsangkannya hanyalah Chungsin. Tiba-tiba di TV muncul berita kalau Chungsin tewas dan terbakar dalam kecelakaan mobil, sampai jasadnya tidak lagi bisa dikenali. Gamotak yang tidak percaya langsung pergi ke rumah sakit dengan ditemani oleh Letnan Kim untuk melihat jasadnya. Namun, tanpa diduga, dia melihat Somun yang juga ada di sana untuk memastikan jasad Chungsin, yang menegaskan kalau ternyata Jangmul tidak menghapus semua ingatan Somun. Jadi masih disisain dikit agar dia bisa lari ketika didatangi oleh Chungsin. Jadi masih siki-siki enggak. Singkat cerita, mereka mengetahui kalau yang ada di sana bukanlah jasad Chungsin karena Somun mengatakan bahwa sebelumnya saat Baiwan, dia mematahkan pergelangan tangan dan tulang rusuk Chungsin. Sementara jasad yang ada di hadapan mereka, tulangnya masih utuh semua. So mereka jadi paham kalau ini cuma pengalian isu tentang pembuangan limbah kemarin. 경찰로서
Setelah itu, diperlihatkan si tangan kanan Pak Wali Kota dan adiknya ditangkap polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan terhadap para anggota counter. Dengan bukti rekaman percakapannya dengan adiknya di telepon dan alat pelacak yang dipasang di mobil Gamotak, mereka akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Lalu Shin berpindah ke Chung Shin yang sedang mengubah penampilannya. Di sini diceritakan dia mulai untuk mengumpulkan inang-inang roh jahat dengan berbekal kekuatan yang bisa merasakan kehadiran roh lain untuk nantinya membantu melawan para counter, termasuk juga membebaskan Hyang Hee yang sedang ditahan dengan penjagaan yang ketat. Sementara itu di sekolah, diperlihatkan Heok yang sedang menonton pengumuman pencalonan presiden ayahnya. Karena merasa akan menjadi anak presiden, dia makin sombong dan menghina Somun dan teman-temannya. Somun yang terpancing emosi masih membiarkan Heok dan tidak mau melawannya. Hal itu malah membuat Heok semakin jengkel. So saat sepulang sekolah, mereka mencegat Somun di gang sepi. Di sana Somun dipukuli namun dia tetap tidak melawan. Namun ternyata, selama ini Somun berlatih untuk mengendalikan emosinya dan diperlihatkan bahkan setelah dia dipecat sebagai seorang counter, dia masih mengingat tentang ilmu bela diri dasar yang sudah dia pelajari ketika menjadi counter. Somun lalu berkata kepada Heok kalau dia bisa saja menghabisi mereka bertiga saat itu juga. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Malam harinya, saat Somun sedang OTW pulang dari warnet, dia menolong seseorang yang hampir tertabrak mobil. Namun ternyata, orang itu adalah komplotan roh jahat yang sebelumnya dikumpulkan oleh Chung Shin. Mereka lalu langsung menyekap Somun dan membawanya pergi. Di dalam mobil, Somun yang tidak bisa melawan, diikat dan dipukul sampai akhirnya pingsan. Dia lalu dibawa ke sebuah pabrik kosong di mana Chung Shin dan Hyang Hee sudah menunggu. Di sini mereka menggunakan Somun sebagai sandera dan menelpon para counter untuk datang jika ingin Somun selamat. Selanjutnya, diperlihatkan tim counter yang sudah sampai di area pabrik. Ya, dia pakai senter pramuka, anjir. Di sini Bibi Mai dijebak agar terpisah dan harus melawan dua roh sekaligus, sementara Gamotak dan Hana harus melawan Chung Shin, Hyang Hee, dan dua orang lainnya. Bibi Mai yang udah pasti nggak mampu melawan roh jahat sendirian, akhirnya diajar habis-habisan hingga dia tidak sadarkan diri. Hal itu juga berpengaruh ke partnernya di alam baka. Roh counter lainnya yang panik mencoba menghubungi Gamotak dan Hana. Namun mereka tidak menjawab panggilannya karena mereka juga lagi repot di sana. Selanjutnya diperlihatkan ada satu roh manusia yang sebelumnya terperangkap berhasil keluar dari tubuh inang yang sudah tewas karena rohnya dihisap oleh Chung Shin. Lalu roh itu tidak sengaja memasuki tubuh Somun. Hal itu membuatnya bisa mendengar suara Wigen di alam baka dan berkomunikasi dengannya. Somun yang dari tadi cuma bisa nangis sambil teriak-teriak, memohon kepada Wigen untuk masuk ke tubuhnya sekali lagi agar dia bisa menolong teman-temannya. Dan di saat dia sudah tidak berdaya lagi, tiba-tiba Wigen seperti tersedot dan langsung masuk ke tubuh Somun. Di saat Chung Shin dan komplotannya pergi, ternyata Somun mendapat kekuatannya kembali dan dia langsung memanggil wilayah khusus mereka untuk memberi teman-temannya kekuatan tambahan sehingga mereka bisa pergi sebelum terjadinya ledakan.
Singkat cerita, para counter berhasil selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh Jang Mul yang datang membawa ambulan. Keesokan harinya, diperlihatkan para inang yang roh jahatnya berhasil dikeluarkan oleh Gamotak terbangun di depan kantor polisi dengan keadaan terikat. Letnan Kim yang kebetulan lewat melihat mereka dan mengenali salah satu dari mereka adalah pelaku pembunuhan yang dipengaruhi oleh roh jahat, seperti yang dijelaskan oleh Gamotak sebelumnya. Kembali ke tim counter yang masih berada di rumah sakit. Di sini diperlihatkan Bibi Mai yang masih belum sadarkan diri karena luka yang dideritanya lumayan parah. Ditambah lagi dengan fisiknya yang udah melemah karena menolong Somun sebelumnya. Lalu diperlihatkan Hana yang sedang berbicara dengan Jang Mul. Dia menceritakan saat dia menyentuh Chungsin, dia membaca ingatannya dan di situ dia melihat bahwa ternyata Pak Wali Kota lah yang memerintahkan Chungsin untuk memburu para counter. Lalu Shin beralih ke sebuah rumah di mana Chungsin dan Hyang Hye bersembunyi. Di sana mereka membagi uang imbalan dari Pak Wali Kota dan Chungsin juga merencanakan untuk kabur ke luar negeri. Walaupun Hyang Hye sempat menolak, namun dia tidak berani untuk melawan Chungsin karena kekuatannya masih jauh di bawah Chungsin. Lalu diperlihatkan Somun yang sedang mendapat panggilan dari alam baka. Ternyata dia dipanggil untuk diresmikan kembali menjadi seorang counter. Namun, di saat yang bersamaan, Bibi Mai tiba-tiba kritis. Di sini kita diperlihatkan sedikit flashback tentang masa lalu Bibi Mai dan saat dia pertama kali direkrut menjadi seorang counter. Diceritakan ternyata dia mampu bertahan karena mengingat sosok anaknya yang sekaligus juga rekan roh counternya sekarang di alam baka. Singkat cerita, mereka semua akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Dan saat kembali ke akademi, Gamotak lalu memberi kabar yang cukup mengejutkan. Ternyata, duel dengan Chungsin kemarin menyebabkan kepalanya yang geser jadi balik normal lagi, yang membuat sebagian ingatannya pulih. Lalu Shin beralih ke kantor polisi di mana Letnan Kim terlihat sedang menginterogasi tangan kanan Pak Wali Kota. Di sini dia menunjukkan bukti kuat tentang hubungan antara para petinggi perusahaan Taishin dan Chungsin si pembunuh berantai. Letnan Kim lalu menawarkan dia untuk bekerja sama. Merasa keadaannya terancam, Taishin lalu memerintahkan Pak Kepala Polisi untuk menyingkirkan Letnan Kim. Jika dia menolak, maka dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Karena dari awal, jabatan Kepala Polisi yang dimilikinya, semuanya adalah karena bantuan dari Taishin. Kembali ke akademi, di sini Hana mencoba untuk membantu Gamotak menyusun kembali ingatannya yang masih berantakan. Lalu, diperlihatkan ingatan Gamotak tentang awal pertemuannya dengan ayahnya Somun. Penyelidikannya terhadap kasus Taishin Group. Dan sebuah nomor telepon seseorang yang bisa menjadi saksi kunci dari kasus pembunuhan yang dia selidiki itu. Setelah berhasil mengingat semua kejadian dari 7 tahun lalu, dia langsung menelpon Letnan Kim untuk meminta bantuannya memeriksa nomor telepon dari informannya dulu. Di sini Letnan Kim kaget dan juga agak terharu mengetahui kalau ingatan Gamotak telah kembali. Dan Gamotak selanjutnya memberitahukan kalau dia juga mengingat tentang hubungan mereka sebelumnya. Ternyata, dulu Gamotak mengajaknya untuk menikah sebelum akhirnya dia mengalami koma dan hilang ingatan. Gamotak lalu mengajak Letnan Kim untuk bertemu. Gamotak yang udah kesenangan, dia lalu dandan ganteng maksimal pakai Rexona sama Gatsby. Dia langsung gas OTW untuk menemui Letnan Kim.
Begitu sampai di lokasi, dia lalu menuju mobil Letnan Kim dengan senyum-senyum. Namun dia langsung syok begitu melihat ternyata Letnan Kim sudah terbunuh di dalam mobilnya.